Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Bagaimana perkenalan kita? Dahsyat. Selamat datang buat opa-opa kita. Yuk kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Saya jemput sekarang bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi hidup kita sepanjang minggu ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang untuk berbagi kasih-Nya pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tata kasih karunia-Mu
Firman-Mu ya Tuhan. Kau hadir di sini. Rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi, Kesembuhan terjadi di sini. kesembuhan terjadi di sini. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan kehadirat-Mu ada di tempat ini. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami masyurkan. Betapa hebat kuasa-Mu, betapa dahsyat kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Tiada kasih seperti kasih-Mu yang pernah kami temukan. Haleluya. Yesus, Engkau ajaib. Haleluya. Tak dapat kami balas kasih-Mu selain menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Betapa heran kasih-Mu. Haleluya. Kami bangga punya Bapa seperti-Mu, Yesus. Engkau ajaib, perbuatan-Mu Kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan di tempat ini Tuhan. Di saat kami di nama Engkau Tuhan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan itu sungguh kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagi Tuhan.
Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kami waktu, kesempatan untuk kembali memuji muliakan Engkau Tuhan. Meninggalkan segala kesibukan kami Tuhan, mencari Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Seberapapun kami yang datang pagi hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Engkau sudah ada di tengah-tengah kami, siap memberkati setiap yang datang pada Kau pagi hari ini Tuhan. Dari bangku terbelakang sampai terdepan, semua Engkau jamah, Engkau lawat ya Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Bahkan suasana surgawi Engkau curahkan di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Tidak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa Tuhan. Berkarya seluas-luas di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati juga tetangga kami samping kiri muka belakang tanpa terkecuali. Terlebih Tuhan, anugerahkan keselamatan atas kehidupan mereka. Kuasa mengalir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap meningkat ke tempat ini. Haleluya. Yang percaya kita katakan bersama, amin. Silakan saudara. Siapa yang berkat Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tangan kepada Tuhan. Saudara yang dilawat oleh Tuhan, kalau engkau rindu, mari datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan Allah kita bertambah di atas pujian Tuhan. Kita lebih semangat dengan nama Tuhan kita. Berikan tos kiri kanannya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita bersyukur kepada Tuhan memiliki kita sebagai anak-anaknya. Amin. Tidak saudara kau, tidak ada yang saudara kau betul. Kita mengatakan kepada Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih
kita malah bisa menolak, kita berkata sebab Tuhan Maha Besar. Apapun persoalan saat ini, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Katakan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala Perbuatannya yang ajaib. dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Perbuatannya yang ajaib. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala Dan perbuatannya dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Silakan saudara. Sudah berkati sepanjang minggu ini. Amin. Boleh berkati masih ada kesaksiannya ya. Ini silakan yang mau bersaksi. Ada? Bangun itu yang ulang tahun. Ayo. Harus berani kau. Berani. Berani nggak? Ayo abang. Ayo bang, ayo lah malas. Malas. Tidak ada. Saya berperan kesaksian. Kita mau bersama hati dan pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita akan baca bersama dari Yohanes 15 ayat ke-16. Yang sudah menemukannya kita sama-sama bangkit berdiri. Sudah dapat semua? Kita baca bersama. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita mendatang kepada Tuhan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Yakini Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Terima kasih Bapa. Sekalipun situasinya tidak memungkinkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mengatakan kepada Tuhan,
Bukan jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sama suara saja, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Benar Bapak, kami mau selalu mempercayai Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Mau setiap kami Bapak, terapi setiap kami Tuhan. Pujian penyembahan kami kiranya mengharumkan kami Tuhan. Kami serahkan kepada kami dalam tangan Bapak. Roh Kudus beracara pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami selalu mengerti dan memahami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tuhan masih ada sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Bapak Gembala, kepada saya. Untuk saya boleh melayani jemaat Tuhan yang terkasih. Tentu jemaat Tuhan di sini percaya dan meyakini bahwa kita semua telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita semua yang ada hadir pada pagi hari ini tentu memahami dan mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan yang membawa kita pada pagi hari ini bisa berdiri,
duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan, tentu itu semua karena kasih-Nya yang besar. Pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai standar hidup anak Tuhan. Standar hidup anak Tuhan yang dalam standar hidup anak Tuhan ini terbagi dalam beberapa hal. Sebelum kita masuk ke sana, tentu kita tahu kita semua yang hadir, bahkan seluruh umat manusia pasti memiliki yang namanya standar kehidupan. Kita semua pasti memiliki standar kehidupan, dan terkadang kita tidak menyadari kita bisa membangun sebuah standar kehidupan yang tidak tahu apakah standar kehidupan yang kita bangun itu adalah standar kehidupan yang dimau Tuhan, atau tadi standar hidup anak Tuhan, atau standar hidup kita yang kita bangun sendiri sekarang. Dalam kita bisa menghidupkan standar hidup anak Tuhan atau anak Allah ini, ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Amin. Itu yang paling penting, bahwa kita memang harus hidup sesuai standar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, kita menjadi garam dan terang dunia. Baru yang ketiga adalah penting untuk kita menyangkal diri dan mengikut Kristus. Yang keempat, hidup dalam buah roh atau menghasilkan buah. Yang kelima, mengasihi Allah dan sesamanya. Dan yang terakhir adalah yang paling terpenting, ini adalah bagian dari diri Allah, adalah hidup kudus tak bercacat. Tapi pagi hari ini kita mau belajar dulu tentang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita sama-sama buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ini adalah ayat yang sudah sering kita dengar dan bahkan menjadikan sebuah lagu. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman-Mu itulah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya sesuai dengan tadi, kita hidup sesuai firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 105 sudah dikatakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Firman adalah perkataan Allah yang hidup. Kita semua tentu sepakat bahwa firman Allah adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang hidup, yang ditulis dan disampaikan kepada para nabi, rasul, dan raja-raja, serta para penulis lainnya, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai logos. Namun, firman yang dikeluarkan dari mulut Allah ini bukan hanya sebuah perkataan atau ucapan yang hanya sebatas kita dengar. Artinya memang perkataan Allah yang hidup ini bukan hanya untuk kita dengar, saudara. Bukan hanya untuk kita lihat, kita baca, tapi kebenaran itu harus menjadi titik nol di mana kita menjadi sungguh-sungguh membangun kehidupan kita di dalam Tuhan dengan menghidupkan segala perkataannya dalam sepanjang kehidupan kita, yang disertai pastinya dengan penyertaan Roh Kudus. Sehingga kalau perkataan Tuhan itu kita hidupkan dalam kehidupan kita, kita disebut sebagai rema. Amin. Dalam segala aspek kehidupan kita tentu sering menunjukkan bagaimana standar kehidupan yang kita bangun, yang kita buat, yang tentu standar kehidupan yang kita bangun bisa dikarenakan beberapa faktor. Jadi sebelum kita masuk mengenai standar kehidupan yang Tuhan mau sebagai kita anak-anaknya, penting untuk kita mengetahui terkadang kita juga bisa membangun standar kehidupan kita sendiri. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan pasti. Faktor lingkungan ini sangat penting.
terutama di dalam keluarga, kerabat, apalagi yang kita masih dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam dunia pendidikan kita punya teman-teman, di dalam dunia pekerjaan kita punya kerabat, rekan kerja. Hal-hal ini bisa membuat satu hal dalam hidup kita yang kita bangun tanpa kita sadari itu menjadi standar kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, sebelum faktor lingkungan sekitar kita ini merubah hidup kita, hendaklah kita menjadi sang pembawa perubahan itu melalui dasar kebenaran yang kita bangun, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai ketika kita bergaul, terutama di dalam pertemanan, pekerjaan, hal-hal itu mengalahkan sesuatu yang sudah kita imani. Terutama kita mungkin yang sudah dari lahir percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai hal itu mengganti, saudara, standar kehidupan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terutama kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita semua percaya pada pagi hari ini kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Itu sebabnya jangan sampai iman yang sudah kita bangun, iman yang sudah kita hidupkan dalam kehidupan kita, apalagi kasihnya yang begitu besar, kita terhalang oleh karena kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lihat, yang sering kita rasakan tanpa kita sadari, itu membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Keadaannya bisa apa saja, saudara. Bisa apa saja. Godaan-godaan, transfer suatu karakter itu bisa saja terjadi tanpa kita sadar, terutama dalam lingkungan tadi, keluarga. Itu sebabnya jika di dalam keluarga, ya kita yang sudah mengerti dan memahami tentang Tuhan, kita yang harus jadi lilin itu. Kita yang harus membawa dampak perubahan. Selain faktor lingkungan, yang kedua adalah kita terkadang juga mengikuti orang yang kita anggap sebagai panutan dan contoh. Bahkan bisa dikatakan kita terobsesi. Saya tidak tahu ya, tapi saya yakin setiap manusia memiliki satu hal kekaguman dengan seseorang, entah siapapun itu, yang membuat dia akhirnya bisa saja terbawa. Mungkin anak-anak muda yang punya idola, yang punya panutan, bahkan idolanya tersebut benar-benar apa yang dia lakukan saya ikutin. Terkadang hal-hal itu juga bisa merubah kita, saudara. Itu sebabnya kalaupun memang hal kita mengidolakan sesuatu, kita terobsesi oleh sesuatu, oleh seseorang, kita hanya terobsesi oleh Tuhan. Kita hanya terobsesi oleh Tuhan Yesus. Apa yang dia hidupkan, apa yang dia ajarkan, itu yang kita harus lakukan sebagai standar anak Tuhan. Jangan sampai kita yang melihat seseorang, kita anggap dia sebagai panutan, kalau memang orang tersebut hidup di dalam Tuhan. Belum lama ini ada kejadian di Amerika ya, salah satu anak Tuhan, dia juga sekarang itu banyak mengikuti politik, tapi memang dia agak keras mengenai terutama konflik di Timur Tengah. Yang kemarin terjadi adalah ketika dia sedang menyampaikan karena memang dia adalah panutan dan kalau tidak salah dia adalah seorang penyiar radio juga, dan banyak lah yang dia lakukan memang di Amerika Serikat. Kemarin dia ditembak mengenai lehernya terus, dan dia langsung mati tertembak. Cuman memang dalam kehidupannya yang saya lihat itu adalah dia sering menyatakan, sering bersuara bahwa kehidupan dia ini adalah
kehidupan karena Tuhan. Dia memang anak Tuhan. Jadi memang sosial medianya itu penuh pasti tentang nama Tuhan. Ada lagi satu yang terkenal, dia hanya mengutip satu kutipan bahwa semuanya tentang Yesus Kristus Tuhan. Mungkin saja saudara, orang ini bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang yang memang mengikuti dia, karena banyak yang menyukai dia, terutama anak-anak Tuhan. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah kita harus tetap segala sesuatu itu kita harus tetap tanyakan kepada Tuhan. Apakah sesuatu yang kita sukai, yang kita obsesikan ini memang dari Tuhan? Harus kita tanyakan kepada Tuhan. Terlepas kehidupan dia yang kemarin berakhir secara tragis, apalagi kemarin dia memang menimbulkan pro kontra pada kematiannya. Ada yang sedih, ada yang sangat senang dengan kematiannya. Terutama dia sering mengangkat kisah tentang konflik di Timur Tengah yang terjadi pada Israel dan Palestina. Tapi yang harus kita tanyakan kepada Tuhan yaitu tadi, kita harus sungguh-sungguh tanya kepada Tuhan, apakah memang orang ini benar-benar menyampaikan sebuah kebenaran tentang Tuhan, walaupun memang dia sering menggaungkan tentang nama Tuhan. Tapi kembali kita harus koreksi itu, saudara. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan bahwa kita harus terobsesi dengan Tuhan. Kita harus mengidolakan Tuhan saja. Baru yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup ini juga bisa mempengaruhi standar kehidupan kita. Kita ya tadi kan di dalam keluarga, baik dalam pertemanan, pekerjaan, tanpa disadari kita membuat sebuah standar, dan itu bisa juga membuat gaya hidup kita mengikuti hal tersebut. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang dikenal hidup melayani Tuhan, tapi ada juga di balik itu kan kita tidak tahu kisah-kisahnya seperti apa. Artinya memang gaya hidup itu penting untuk kita bangun. Dasarnya itu intinya Tuhan. Intinya kalau kita memang mau menjadi standarnya anak Allah, standarnya anak-anak Tuhan, yang kita bangun adalah kita harus mengenal Tuhan, memahami Tuhan, mengerti Tuhan. Amin. Sebabnya ketiga hal ini bisa menjadi salah satu faktor utama manusia bisa membangun standar kehidupannya sendiri. Namun perlu dipahami bahwa kehidupan yang kita jalani ini, apalagi kalau kita sudah menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, melalui keselamatan yang Dia berikan, haruslah menjadi perenungan kita, saudara. Haruslah menjadi perenungan kita bersama bahwa standar kehidupan kita haruslah standarnya. Lalu apa sih memang yang kita peroleh ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama adalah firman menjadi pedoman kehidupan kita. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya, yang kita peroleh ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah firman itu menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita ketiga hal yang tadi saya sampaikan itu menjadi
dasar kehidupan kita, saudara. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita pasti menjadikan firman itu pedoman dalam kehidupan, baik siang dan malam. Ketika kita mau melakukan hal apapun, kita mau ngambil keputusan apapun, kita selalu ingat Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan ketika dia mau naik berangkat ke surga, dia akan memberikan seorang penolong. Ya, penolong inilah yang menjadi rekan, menjadi sahabat dalam kehidupan kita, Roh Kudus, yang akan membimbing kita. Seperti yang tadi Yosua 1 ayat 8 katakan, kita akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, standar kehidupan kita, standar kehidupan anak Allah, firman Tuhan siang dan malam akan kita lakukan. Amin. Lalu yang kedua, dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dalam kasih Kristus mungkin boleh saudari Valen bantu membacakan. Ibrani 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sampai membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Amin. Terima kasih. Yang kedua adalah kita diperbarui dalam segala kehidupan kita oleh firman Tuhan. Itu datang sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya memang firman Tuhan itu sangat kuat, saudara. Sangat kuat. Jadi ketika memang kita menghidupkan standar hidup anak Allah, kita diperbarui dalam segala aspek kehidupan kita oleh firman Tuhan. Kita akan mendapat hal-hal baru. Kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti dia akan mendapatkan hal baru. Tidak mungkin standarnya hanya seperti itu saja. Tidak mungkin standarnya hanya saya mau datang ke gereja karena itu rutinitas yang saya bangun, yang saya buat dari dulu, karena keluarga saya bergereja dari dulu, pelayanan. Kalau orang memiliki standar hidupnya Tuhan, tidak mungkin standarnya hanya itu. Jadi gereja itu bukan hanya rutinitas. Kalau orang memiliki standarnya Tuhan, pasti hal-hal baru dia dapatkan. Hal-hal baru dia pasti selalu dapatkan. Amin. Baru yang ketiga adalah yang terakhir, kita menjadi taat dan setia kepada Bapa dan tidak menipu siapapun, bahkan kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Baru ayat yang selanjutnya adalah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga adalah kita menjadi taat dan setia kepada Bapa. Ya benar, memang seperti yang Yakobus katakan, ketika kita menghidupkan standar kehidupan anak Tuhan, mau dalam berbagai pencobaan apapun, pencobaan-pencobaan ini menghasilkan sebuah ketekunan. Ya, ketekunan ini adalah ketaatan. Saudara, ketika kita lahir di dunia ini,
kita harus tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini, menjalankan kehidupan di dunia ini, kehidupan ini bagaikan padang gurun. Karena sesuai firman Tuhan katakan bahwa dunia ini memang sudah rusak, sudah jauh dari Tuhan. Peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan, itu sudah membuat bahwa dunia ini sudah rusak, sudah jauh dari Tuhan. Itu sebabnya banyak perjalanan kehidupan manusia yang sebenarnya sangat merepotkan karena manusianya sendiri. Itu sebabnya kalau kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini dengan segala berbagai macam pencobaan yang kita alami malah menghasilkan sebuah ketekunan di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi tekun. Setiap kita menghadapi sebuah permasalahan, kita tahu bahwa itu menguatkan kita, itu menekunkan kita supaya kita semakin sungguh-sungguh di hadapan. Di situ dikatakan menjadi taat, saudara. Kita mungkin sering melihat ya, Bapak Gembala, terus hamba-hamba Tuhan itu sering menggunakan yang namanya apa? Ada betul-betul di sini kolar. Ya. Itu kalau dia memang anak Tuhan. Jadi memang sosial medianya itu penuh pasti tentang nama Tuhan. Ada lagi satu yang terkenal, dia hanya mengutip satu kutipan bahwa semuanya tentang Yesus Kristus Tuhan. Mungkin saja saudara, orang ini bisa memberikan dampak yang baik untuk orang-orang yang memang mengikuti dia, karena banyak yang menyukai dia, terutama anak-anak Tuhan. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah kita harus tetap segala sesuatu itu kita harus tetap tanyakan kepada Tuhan. Apakah sesuatu yang kita sukai, yang kita obsesikan ini memang dari Tuhan? Harus kita tanyakan kepada Tuhan. Terlepas kehidupan dia yang kemarin berakhir secara tragis, apalagi kemarin dia memang menimbulkan pro kontra pada kematiannya. Ada yang sedih, ada yang sangat senang dengan kematiannya. Terutama dia sering mengangkat kisah tentang konflik di Timur Tengah yang terjadi pada Israel dan Palestina. Tapi yang harus kita tanyakan kepada Tuhan ya itu tadi. Kita harus sungguh-sungguh tanya kepada Tuhan, apakah memang orang ini benar-benar menyampaikan sebuah kebenaran tentang Tuhan, walaupun memang dia sering menggaungkan tentang nama Tuhan. Tapi kembali kita harus koreksi itu, saudara. Itu sebabnya kenapa saya sampaikan bahwa kita harus terobsesi dengan Tuhan. Kita harus mengidolakan Tuhan saja. Baru yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup ini juga bisa mempengaruhi standar kehidupan kita. Kita ya tadi kan di dalam keluarga, baik dalam pertemanan, pekerjaan, tanpa disadari kita membuat sebuah standar, dan itu bisa juga membuat gaya hidup kita mengikuti hal tersebut. Banyak hamba-hamba Tuhan juga yang dikenal hidup melayani Tuhan, tapi ada juga di balik itu kan kita tidak tahu kisah-kisahnya seperti apa. Artinya memang gaya hidup itu penting untuk kita bangun. Dasarnya itu intinya Tuhan. Intinya kalau kita memang mau menjadi standarnya anak Allah, standarnya anak-anak Tuhan, yang kita bangun adalah kita harus mengenal Tuhan, memahami Tuhan, mengerti Tuhan. Amin.
Sebabnya ketiga hal ini bisa menjadi salah satu faktor utama manusia bisa membangun standar kehidupannya sendiri. Namun perlu dipahami bahwa kehidupan yang kita jalani ini, apalagi kalau kita sudah menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, melalui keselamatan yang Dia berikan, haruslah menjadi perenungan kita, saudara. Haruslah menjadi perenungan kita bersama bahwa standar kehidupan kita haruslah standarnya. Lalu apa sih memang yang kita peroleh ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Yang pertama di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama adalah firman menjadi pedoman kehidupan kita. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya, yang kita peroleh ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah firman itu menjadi pedoman hidup kita. Ketika kita ketiga hal yang tadi saya sampaikan itu menjadi dasar kehidupan kita, saudara, dalam segala aspek kehidupan kita, kita pasti menjadikan firman itu pedoman dalam kehidupan, baik siang dan malam. Ketika kita mau melakukan hal apapun, kita mau ngambil keputusan apapun, kita selalu ingat Tuhan. Kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, ketika Dia mau naik berangkat ke surga, Dia akan memberikan seorang penolong. Ya, penolong inilah yang menjadi rekan, menjadi sahabat dalam kehidupan kita, Roh Kudus, yang akan membimbing kita. Seperti yang tadi Yosua 1 ayat 8 katakan, kita akan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, standar kehidupan kita, standar kehidupan anak Allah, firman Tuhan siang dan malam akan kita lakukan. Amin. Lalu yang kedua, dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dalam kasih Kristus mungkin boleh saudari Valen bantu membacakan. Ibrani 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sampai membedakan pertimbangan dan pikiran manusia. Amin. Terima kasih. Yang kedua adalah kita diperbarui dalam segala kehidupan kita oleh firman Tuhan. Itu datang sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya memang firman Tuhan itu sangat kuat, saudara. Sangat kuat. Jadi ketika memang kita menghidupkan standar hidup anak Allah, kita diperbarui dalam segala aspek kehidupan kita oleh firman Tuhan. Kita akan mendapat hal-hal baru. Kalau orang berjalan bersama dengan Tuhan, pasti dia akan mendapatkan hal baru. Tidak mungkin standarnya hanya seperti itu saja. Tidak mungkin standarnya hanya saya mau datang ke gereja karena itu rutinitas yang saya bangun.
yang saya buat dari dulu, karena keluarga saya bergereja dari dulu, pelayanan. Kalau orang memiliki standar hidupnya Tuhan, tidak mungkin standarnya hanya itu. Jadi gereja itu bukan hanya rutinitas. Kalau orang memiliki standarnya Tuhan, pasti hal-hal baru dia dapatkan. Hal-hal baru dia pasti selalu dapatkan. Amin. Baru yang ketiga adalah yang terakhir, kita menjadi taat dan setia kepada Bapa dan tidak menipu siapapun, bahkan kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kedua. Yakobus 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Baru ayat yang selanjutnya adalah, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yang ketiga adalah kita menjadi taat dan setia kepada Bapa. Ya benar, memang seperti yang Yakobus katakan, ketika kita menghidupkan standar kehidupan anak Tuhan, mau dalam berbagai pencobaan apapun, pencobaan-pencobaan ini menghasilkan sebuah ketekunan. Ya, ketekunan ini adalah ketaatan. Saudara, ketika kita lahir di dunia ini, kita harus tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini, menjalankan kehidupan di dunia ini, kehidupan ini bagaikan padang gurun. Karena sesuai firman Tuhan katakan bahwa dunia ini memang sudah rusak, sudah jauh dari Tuhan. Peristiwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan, itu sudah membuat bahwa dunia ini sudah rusak, sudah jauh dari Tuhan. Itu sebabnya banyak perjalanan kehidupan manusia yang sebenarnya sangat merepotkan karena manusianya sendiri. Itu sebabnya kalau kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, ketika kita hidup di dunia ini dengan segala berbagai macam pencobaan yang kita alami, malah menghasilkan sebuah ketekunan di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi tekun. Setiap kita menghadapi sebuah permasalahan, kita tahu bahwa itu menguatkan kita, itu menekunkan kita supaya kita semakin sungguh-sungguh di hadapan. Di situ dikatakan menjadi taat, saudara. Kita mungkin sering melihat ya, Bapak Gembala, terus hamba-hamba Tuhan itu sering menggunakan yang namanya apa? Ada betul-betul sini kolar. Ya. Itu kalau disebutkan ada artinya dalam teologi. Kolar itu kalau tidak salah kemarin saya baca, kolar itu dalam negara mana? Itu disebutkan sebagai rantai hewan peliharaan. Jadi itu seperti sebuah rantai oleh tuannya, dirantai supaya dia tidak kemana-mana. Jadi kalau tuannya mau ke kanan, dia ke kanan. Tuannya ke kiri, dia ke kiri. Nah, hamba-hamba Tuhan memakai itu ada arti, saudara. Artinya ketika mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, Tuhan mau ke kanan, mereka harus ke kanan. Tuhan ke kiri, mereka harus ke kiri. Kalau mereka melawan, Tuhan ke kanan, mereka ke kiri,
Ini diartikan adalah hidup yang memang seutuhnya, penyerahan seutuhnya di dalam Tuhan. Jadi tidak ada lagi kehendak mereka, yang ada kehendaknya Tuhan. Dan bukan hanya hamba-hamba Tuhan, kita pun juga harus sama, saudara. Itu sebabnya kita harus memahami dan mengerti maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Karena kalau kita berdiri di dalam kehendak kita, kepercayaan kita, logika kita, pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti sakit. Sakit. Karena kita tidak mau mengerti maunya Tuhan. Karena kita tidak mau memahami Tuhan. Pencobaan, tantangan kehidupan itu pasti ada, selalu ada, saudara. Tapi kalau kita tahu status kita, tahu status kita ada di mana, bahwa status kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika berbagai banyak pencobaan, tantangan kehidupan menghampiri kita, kita semua tahu bahwa yang bersama dengan kita adalah Tuhan. Jadi jangan kita melawan Tuhan. Itu sebabnya standar kehidupan anak-anak Tuhan itu harus hidup dalam kehidupan kita. Mungkin salah satu tokoh yang bisa kita ambil contohnya di dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus sebelum dia bernama Paulus, dia disebut Saulus. Saulus ini adalah pribadi yang luar biasa. Dia kalau di saat ini mungkin gelarnya itu udah tiada taranya. Gelar doktor itu bukan apa-apanya di mata dia. Taurat itu udah di luar kepala dia, seorang Saulus. Mungkin dia adalah guru-gurunya profesor, seorang Saulus. Dia adalah ahli-ahli Taurat. Kita tahu kitab Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini di luar kepalanya. Dia sudah mengerti, dia sudah memahami. Karena dia belajar 5 kitab ini sepanjang waktu setiap waktu. Sehingga saudara, yang kita ketahui adalah perjalanan kehidupan dia tidak baik. Dia memahami 5 kitab Taurat. Itu di luar dari kepala dia. Tapi respon dia kepada orang-orang percaya pada saat itu, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, respon dia adalah negatif. Dia membantai banyak jiwa. Dia membunuh banyak jiwa. Kita tahu dia memahami kitab Taurat. Kita tahu dia memahami kitab Tuhan. Tapi kenapa respon dia adalah ketika dia bertemu orang-orang percaya, dia bunuh? Dia merenungkan siang dan malam Taurat ini. Tapi kenapa dia membunuh? Apakah ini standar anak-anak Tuhan? Sampai pada akhirnya ketika dia menuju perjalanan, dia jatuh di panggung. Dia ditarik Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya seutuhnya di hadapan Tuhan. Dan penyerahan itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, ia meminta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ini adalah kisah perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Ketika dia sedang bersama dengan Aquila dan Priscilla pada saat itu di Korintus. Di situ Aquila dan Priscilla meminta dia untuk bertahan, meminta dia untuk
di sini dulu sejenak. Tetapi Paulus mengatakan, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Ketika dia mengatakan jika Allah menghendakinya, dia benar-benar menunjukkan ketaatan. Bayangin ketika dia banyak membunuh orang, banyak membunuh jiwa, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia bisa ditarik, dia bisa ditangkap oleh Tuhan. Dan ketaatannya ditunjukkan pada ayat tersebut. Ketika dia mengatakan, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendaki. Artinya di sini memang Paulus benar-benar menyerahkan diri, hidupnya seutuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga kita tahu perjalanan kehidupannya, perjalanan rasulnya ini banyak memenangkan banyak jiwa, kota, dan Asia terutama itu dimenangkan karena perjalanan dia. Kita hidup di dunia ini, seperti yang tadi saya katakan, dipastikan kita akan menghadapi begitu banyak cobaan. Kita ini seperti seorang musafir yang sedang berjalan di tengah padang gurun. Hidup yang kita jalani ini adalah kehidupan dalam padang gurun, saudara. Seperti yang tadi saya katakan, padang gurun memang terdengar seperti sebuah hal negatif, suatu hal yang mungkin tidak mau kita rasakan. Tapi faktanya ialah bahwa padang gurun adalah positif untuk setiap kita yang memang sungguh-sungguh hidup di Tuhan. Hal-hal positif yang bisa kita dapatkan salah satunya ialah pembentukan karakter yang memaksa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga karakter yang kita bawa menuju hidup yang sesuai dengan standar. Amin. Ini adalah tantangan-tantangan yang akan membawa kita pada pembentukan kita menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan standar Allah. Yang terakhir adalah, siapa di sini yang tidak mau masuk surga? Semua pasti mau masuk surga. Karena memang itu adalah tujuan akhir dari kehidupan. Tapi maksud saya bertanya, siapa yang mau masuk surga? Ini ada hubungannya dengan standarnya sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua yakin dan percaya ketika kita hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, kita semua pasti bersama dengan Tuhan di langit baru dan bumi baru. Amin. Kita semua pasti yakin. Kita yakin dan percaya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kita menjalani kehidupan standarnya anak Tuhan, kerinduan yang kita bangun dalam kehidupan kita, apakah hanya sebatas surga? Apakah hanya sebuah batas dari tempat yang memang tempat perhentian terakhir kita bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita hidup sebagai standar anaknya Tuhan hanya tercapai seperti itu, hanya sebuah tempat? Dalam Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, dia yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi di sini saya mau mengatakan adalah, setiap kita yang memang membangun kehidupan sesuai dengan standarnya Tuhan, kerinduan kita bukan hanya sorga, saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sorga adalah bonus, adalah sebuah tempat yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Tapi yang menjadi kerinduan utama kita ketika kita menghidupkan standarnya Tuhan, standarnya anak Tuhan, adalah kita rindu melakukan kehendak Tuhan. Dan
ketika kita melakukan kehendak-kehendaknya Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan itu kerinduan kita, saudara. Itu kerinduan kita. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita, ketika kita membangun standarnya Tuhan, kita hanya mau ketika kita melakukan sesuatu itu menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada hal apapun yang bisa kita balas kepada Tuhan ketika Dia telah menyerahkan hidupnya. Dia telah menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa kita balas, saudara. Nyawa kita pun tidak bisa, tidak ada harganya. Karena nyawa kita memang Dia yang berikan. Yang bisa kita lakukan adalah kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, saya mengajak kita semua, bahkan saya sendiri, kita sama-sama jemaat GPI Eklesia. Kita sama-sama hidup sesuai standarnya. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Adalah lurus, saudara. Yang menjadi kerinduan kita ketika kita memang hidup sesuai dengan standarnya Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Sehingga pada pengadilan terakhir, pengadilan kehidupan nanti, saudara, ini yang akan selalu kita. Ini adalah hal pencapaian terbaik di dalam kehidupan kita. Pada pengadilan terakhir nanti Tuhan akan melihat anakku. Tuhan akan mengatakan, inilah anakku yang kasih. Kepadanya aku berkenan. Demikian pula firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami tahu kebenaran firman Tuhan tidak hanya berhenti pada pagi hari ini Tuhan, tapi biarlah kebenaran-Mu Tuhan hidup dalam segenap kehidupan kami. Biarlah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami menghidupkan kebenaran-Mu Bapa dalam kehidupan kita. Karena kerinduan kami hanya satu, Bapa. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Kami tidak mau berjalan pada kehendak kami. Kami tidak mau berjalan pada pikiran kami, Bapa. Roh Kudus urapi setiap kami, pimpin kami. Bawa kami kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami Bapa, berkati pendidikan kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Biarlah setiap kami Bapa dalam kehidupan kami terus mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara berkali firman Tuhan. Untuk terima kasih kepada saudara ibu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita kemudian berdoa Tuhan sebelum kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Bila kami Bapak memiliki standarnya Tuhan saja. Bila kami Tuhan mau belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami Tuhan hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga Tuhan memiliki ketaatan setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Kami tahu Bapa, kekuatan kami terbatas. Tetapi Roh-Mu tidak pernah terbatas untuk mengajari kami, untuk kami dapat memahami isi hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
meteraikan firman di hati kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami tahu Bapa, firman Tuhan berita bagi kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isyarat untuk kami pagi hari ini. Bahkan Bapa, dimanapun berdiri hamba-Mu memberitakan kebenaran firman Tuhan, ada banyak jumlah dengan jiwa yang percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan ini hanya untuk kemuliaan bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semoga takut pada Tuhan, sungguh kubangga. Shalom. Shalom. Semua bersukacita, amin. Amin. Puji Tuhan. Tadi kita sudah belajar mengenai firman Tuhan dan standar orang percaya. Saya percaya bahwa semua kita kalau memang benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya, seperti yang sudah disampaikan, pasti keinginan-keinginan kita semuanya sehabisnya sudah habis. Tidak ada lagi keinginan-keinginan yang membuat itu menyenangkan daging kita. Tapi seharusnya sudah harus keinginan Tuhan saja dalam hidup kita. Saya berdoa supaya memang benar-benar kebenaran yang disampaikan tiap minggu di tempat ini benar-benar, karena ini kan dasar. Sebenarnya inilah dasar kehidupan orang percaya. Jadi jangan nanti kita dapat khotbah-khotbah yang mungkin kita buat kita banyak ketawa, tapi tidak tahunya isinya dangkal. Tapi sebenarnya yang saya lihat di sini waktu menyampaikan kebenaran firman itu sebenarnya itulah dasar. Kalau Bapak Ibu sebenarnya hidup itu, Bapak Ibu akan berubah. Mungkin nanti sekali waktu bukan saya yang khotbah di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa khotbah di tempat ini. Bapak Ibu memang sudah hidup. Gak perlu lagi nanti harus ada. Kalau gembala itu kan hanya sebenarnya hanya bagian. Dia akan melihat mana bagian-bagian yang perlu diluruskan. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, masalah ekonomi, masalah apapun, Bapak Ibu gak usah juga minta, Tuhan pasti siapkan. Amin. Ini harapan saya sebagai gembala di tempat ini, supaya semuanya bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih buat kebenarannya, dan terus nanti kembali akan disampaikan kembali kebenaran-kebenaran yang dalam untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus pasti mengampukan kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Happy birthday buat Maroni. Mana? Kemana dia? Keluar ya. Ya, happy birthday, Tuhan Yesus memberkati dalam segala dalam pendidikannya ya. Anak kita yang masih kecil, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menuntun, dia akan lebih lagi, dan dia jadi anak yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oh, kita bersyukur bahwa kita ditambahkan lagi 10 kursi. Ini juga saya nggak tahu, hanya orangnya langsung bilang, Pak Yumai ambil kursi. Saya pikir kursi apa? Datangnya kursi ya mirip, wah berarti kan Tuhan siapkan walaupun warna berbeda, tapi dikasih lagi dulu kan. Ini puji Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam standar Allah, nggak usah juga minta, pasti Tuhan akan siapkan. Amin. Jadi saya berharap kita semua jemaat fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Yang saya ingin sampaikan bahwa Natal sebentar lagi ya. Ini kan sudah September, Oktober, November, Desember ya. Kita ada Natal di tempat ini, baik Natalnya sekolah minggu dan Natalnya umum. Natal umum itu saya buat di tanggal 24 malam, tanggal 25 dan tanggal 31 ibadah akhir tahun. Nanti ibadah awal tahun itu kita di hari Minggu saja, nggak usah ada ibadah di tanggal 1. Mungkin Bapak Ibu mau ke keluarga di tanggal 1-nya, silahkan ya. Kita tidak ada ibadah ya. Kalau ada yang nanti tanya, kok nggak ada ibadah, nggak apa-apa. Kita ibadahnya pas hari Minggu saja ya, nanti ibadah untuk awal tahunnya. Jadi ada tiga acara yang kita lakukan nanti di bulan Desember, dan saya berharap nanti saya menunjuk ya siapa yang menjadi ketua panitianya supaya mempersiapkan acara ini. Kedua, saya sampaikan jangan minta-minta. Ya. Jangan buat proposal. Jangan buat mencari dana, enggak. Saya tidak izinkan di tempat ini mau acara apapun kita minta-minta. Ya. Jangan. Pokoknya nanti panitia tugasnya siapkan acaranya mau seperti apa, berapa yang diundang, konsumsinya dan acaranya seperti apa, itu aja. Masalah dana, berdoalah nanti sama Bapak Gembala, sama-sama kita berdoa. Ya, jadi saya hanya minta disiapkan aja acaranya. Dan pas disiapkan acaranya nggak apa-apa, memang perlu dana. Mau dananya berapa tulis saja, ya, ditulis saja. Nggak perlu kita nyari dana. Kita cari dana itu sama dengan kita minta-minta. Berarti kita nggak mempercayai Allah yang sesungguhnya. Kita nggak memiliki iman sebenarnya. Kita minta-minta. Jadi hanya begini, kita Bapak Ibu kalau memang terbeban ya, Bapak Ibu terbeban silahkan ya. Kalau Bapak Ibu kita jemaat Tuhan, ini hanya untuk kita, karena hanya untuk kita. Kalau Bapak Ibu terbeban silahkan. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Kalau memang masih ada kebutuhan yang itu, nggak usah dipikirin. Biarin nanti gembala di sinilah yang akan mempersiapkan. Kita mau acara seperti apa, nggak apa-apa. Jadi saya berharap jangan sampai nanti saya buat acara ini nggak ada dananya. Sekolah minggu siapkan saja mau seperti apa dan acaranya mau seperti apa, dananya berapa sudah keluar. Nanti tinggal kita lihat. Kan kita punya kas kita juga mau dihabiskan di Natal juga nggak apa-apa. Kas itu kita mau buat apa? Kalau habis saja, nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan berpikir kita harus begitu, nanti kita buat begini supaya dapat juga ya. Nah, itu ya, tolong ya nanti panitia nanti dari sekolah minggu juga siapkan untuk Natal sekolah minggunya dan Natal umum 24, 25 dan 31. Kalau memang nanti umpamanya dana kita terbatas, nggak apa-apa, kita ibadah seperti biasa juga nggak apa-apa kan, nggak ada yang salah kan. Uangnya kita kumpul, ya kita nyanyi-nyanyi sudah kan, ibadah seperti biasa kan, nggak perlu harus ini itu sama sini harus. Tapi yang penting kita persiapkan dengan baik ya.
tetap kita persiapkan. Dan kita percayalah kalau kita mempercayai Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Itu ya, nanti tolong diperhatikan. Dan nanti hari Jumat minggu keempat, saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama berdoa di tempat ini jam 7 malam supaya kita sama-sama berdoa. Kita berdoa buat gereja, berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Dan terus kita berdoa buat pemulihan Apo ya. Ini memang dalam Tuhan kita harus doakan supaya mereka sudah dipulihkan kembali. Ya. Dan ada Hendra ya. Mungkin hari ini boleh saya kesana kalau memang bisa saya datang ke berdoa ya. Habis nanti ibadah biar sekolah minggu kan berlanjut, itu boleh antar saya. Oke, itu aja dari pengumuman buat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mau memuji kami pada pagi hari ini. Sungguh hati kami bersyukur apabila setiap kami hidup menurut standar daripada Allah yang Allah inginkan dalam hidup. Olehnya Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang mengingatkan kembali sehingga kehidupan kami benar-benar kami hanya menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi standar daripada Allah. Standar yang Allah mau dalam kehidupan kami. Meteraikan Tuhan dalam setiap kami. Jadi perenungan buat kami. Apabila kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah ini menjadi standar hidup kami. Standar hidup kami di dalam Tuhan. Teguhkan Bapa dalam setiap kami, untuk kami terus tetap kuat di dalam Engkau. Hamba memberkati setiap hamba-Mu yang sudah melayani lewat pujian penyembahan, lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan memberkati para WA, para singer, pemain musik, dan juga multimedia, dan juga penyambut jemaat. Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka. Demikian hamba menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, memberkati mereka, sehingga kehidupan mereka senantiasa hanya boleh bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya lewat pelayanan hidup mereka, mereka melayani Engkau Tuhan. Karena apa yang mereka lakukan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Terima kasih Bapa, memberkati baik pekerjaan pelayanan mereka, Engkau Tuhan yang menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami memberkati Maruli yang ulang tahun anak ini Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kehidupannya di masa anak-anak ini Tuhan. Kami percaya
memberkati dalam studinya. Dia bukan anak biasa, tapi kami percaya karena dia mempercayai Allah Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi berbeda dengan anak-anak lain, anak yang takut akan Allah. Olehnya kami percaya masa depannya dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupannya, sehingga dia semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dipercayakan anaknya dalam tangan, memberkati kedua orang tuanya, memberkati saudara-saudaranya, sehingga kehidupan mereka juga senantiasa hanya bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Dalam pertambahan usia, kami percaya penyertaan Allah terus menyertai kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati setiap jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami tidak tahu yang menjadi persoalan masalah mereka, tapi kami percaya melalui otoritas Allah, kuasa Roh Kudus, Engkau Tuhan yang mendatangi kehidupan mereka secara pribadi. Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati apa yang menjadi kerinduan mereka, terutama standar hidup mereka. Mereka hidup melalui standar kehidupan daripada Tuhan. Berkati kesehatan mereka, memberkati kehidupan mereka senantiasa, memberkati pekerjaan mereka, memberkati mereka yang masih dalam pendidikan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Yang masih bergumul dengan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Dan kami percaya pada saat kami menyatakan standar hidup kami standar Allah, maka semua Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan memberkati, Tuhan yang membuka jalan keluar. Dan semuanya karena anugerah-Mu, karena melalui standar Allah, kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga buat Apo yang saat ini belum bersama dengan kami, Tuhan, di dalam peristirahatannya di rumah. Kami percaya semua sakit penyakit yang dalam tubuhnya, baik jantung, kami katakan, kami percaya ada jantung yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan nyatakan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kekuatan daripada Allah menyertai kehidupannya. Dalam peristirahatannya Allah menuntun hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan yang berjalan dalam kehidupan mereka, mendatangi mereka, kuatkan, teguhkan mereka, sehingga juga mereka semakin kuat di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan buat acara Natal kami bulan Desember ini. Walaupun masih ada berapa bulan Tuhan, kami berdoa Kau siapkan setiap panitia yang ada Tuhan, sehingga dalam mereka menyiapkan semuanya Tuhan, kami hanya menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Bukan karena kuat dan kemampuan kami, tapi kami percaya karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sedang memberkati tempat ini. Apapun yang mereka berikan, kami percaya Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati bisnis mereka. Kami percaya tangan Tuhan menuntun kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah kehadiran kami gereja GPA Eklesia tempat ini, kami menjadi contoh teladan buat lingkungan kami, belakang kami, kiri kanan. Kami percaya Tuhan, jadikan kami berbeda dan kami menjadi berkat buat mereka. Pertama, kehidupan kami menjadi contoh teladan, dan mereka pada saat mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar pujian kami percaya Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dan biarlah kali waktunya, saatnya, mereka juga akan datang kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga gereja-gereja yang ada di dalam gabungan PGK Tuhan. Engkau Tuhan memberkati sehingga gereja-gereja yang ada dimanapun mereka ada, kami percaya mereka menjadi contoh teladan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang beracara buat bangsa ini. Terima kasih apapun yang terjadi hari-hari ini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Karena kami percaya banyak anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini yang terus mempercayakan bangsa ini dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan berdaulatlah buat bangsa kami, para pemimpin-pemimpin yang ada, dari presiden dan setiap
pemerintahan yang ada di tingkat 1, tingkat 2, dan juga di tingkat kami RT RW, kelurahan yang ada, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, kami berdoa Tuhan yang memakai kehidupan mereka, dan biarlah keputusan yang mereka ambil semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar kami kembali, biar Engkau Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya semua karena penyertaan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib-ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, berkat dari Anak, berkat dari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita telah selesai.